Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ini ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa, yaitu menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sendiri dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taswadu fa innahu khairu zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Peristiwa kematian atau meninggal dunia sama sekali tidak pernah dan tidak mampu diketahui oleh siapapun. Kapan dan akan siapa yang akan meninggal, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Kematian adalah sesuatu yang misteri, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kematian dapat menimpa siapapun dan kapanpun. Kematian dapat menimpa orang yang tua, dan tidak jarang kematian menimpa pada anak-anak. Kematian merupakan sesuatu pemutus kenikmatan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat kepada pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Karena apabila kamu mengingat kematian dan pada saat itu keadaan kamu dalam keadaan sempit, maka kamu akan merasa lapang. Tetapi apabila kamu dalam keadaan yang lapang, maka dengan mengingat kematian, kamu akan terhindar daripada lalai oleh kehidupan di dunia." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita untuk mengingat tentang kematian, karena banyak hikmah yang dapat diperoleh tentang di saat kita banyak mengingat tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Oleh karenanya kita orang-orang Islam tidak boleh takut akan kematian, tetapi kita juga dilarang untuk mencari kematian. Yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri kita bagaimana kita menghadapi kematian. Untuk menghadapi sebuah kematian, kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyiapkan diri kita menuju kepada derajat takwa. Itulah yang harus dilakukan oleh kita orang-orang muslim untuk menghadapi sebuah kematian. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hikmah tentang pentingnya mengingat kematian. Dalam kesempatan ini
kita akan mengkaji 4 hikmah pentingnya mengingat sebuah kematian. Yang pertama, kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kematian, bahwa mati adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang pasti, dan kapan waktu terjadinya kita tidak mengetahui. Oleh karenanya, dengan mengingat kematian kita akan merasa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberinya kesempatan untuk beribadah, diberinya kesempatan untuk hidup bergembira bersama orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, kesempatan ini harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput kita. Marilah kita berbaik-baik dengan keluarga, handai tolan, sanak saudara, dan teman-teman terdekat kita, dan senantiasa kita menyebarkan kebaikan di dunia. Dan karena orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, hidup di dunia ini sebelum ajal menjelang harus benar-benar kita manfaatkan, dan kita harus lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya apabila kamu bersyukur akan aku tambahkan nikmatku, tetapi apabila kamu kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hikmah yang kedua mengingat kematian adalah lebih meningkatkan keimanan kita. Dengan mengingat kematian, kita akan berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teringat, kita tidak lalai, kita akan teringat bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, dan saat kematian kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang telah kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, mengingat kematian dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keimanan ini terkadang mengikuti suasana. Kadang iman kita jatuh dan kadang iman kita naik. Oleh karena itu, dengan mengingat kematian, kita akan menjadi berusaha selalu mempertahankan keimanan kita dan untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kita? Ya, kita akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kepada orang-orang yang baik, selalu datang kepada majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir yang senantiasa ibarat HP iman kita ini harus selalu kita cas. Dan cara mencargernya yaitu dengan kita mendekatkan diri kepada majelis-majelis ibadah, majelis-majelis ilmu yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hikmah yang ketiga dari mengingat kematian adalah meningkatkan kehusukan kita dalam beribadah, terutama saat kita melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ingatlah kematian pada saat engkau melakukan sholat. Niscaya kamu akan memperbaiki dan memperbagus sholatmu. Karena ketika kita mengingat kematian pada saat kita sholat, maka kita akan lebih khusyuk melakukan sholat. Karena kita merasa bahwa kematian sudah begitu dekat. Kematian tidak bisa kita ketahui kapan itu terjadi. Oleh karena itu akan bangkit di dalam hati kita bagaimana untuk senantiasa beribadah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hikmah yang terakhir yaitu dengan
senantiasa mengingat kematian akan menggiring kita untuk segera melaksanakan taubat. Karena kita sadar bahwa kematian tidak mengingat tempat dan tidak mengingat waktu. Terkadang ada orang yang dalam keadaan sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia. Ada saudara-saudara kita yang baru saja berjumpa kita pagi hari dan kemudian sore hari sudah meninggal dunia. Nah, ini ya, kita akan menjadi takut hal ini akan terjadi kepada kita. Dengan rasa takut ini, maka kita akan segera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum ajal menjemput kita, marilah kita bertaubat nasuha. Bertobat dengan bersungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu kejahatan yang telah kita lakukan, dan kita merubahnya untuk senantiasa melakukan sesuatu amal-amal ibadah yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.